Shalom saudara, mari kita bersama-sama melanjutkan rangkaian renungan kita dari kitab Samuel. Kali ini kita baca 1 Samuel pasal 30 ayat yang keempat yang berbunyi demikian. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Saudara, semenjak diurapi menjadi calon Raja Israel, sepertinya kehidupan Daud itu tidak pernah bebas dari masalah atau kesulitan. Lepas dari yang satu, menyusul yang lainnya. Lepas dari kejaran Saul, di mana pada waktu itu Daud harus tinggal di daerah Filistin, sampai akhirnya diusir dari daerah Raja Akis. Karena diketahui bahwa Daud adalah pahlawan Israel yang telah membunuh berlaksa-laksa musuh. Dan waktu mereka sampai di daerah asalnya, yaitu Siklag, apa yang terjadi saudara? Apa yang ada di hadapan Daud dan yang lainnya adalah sebuah pemandangan yang sangat menyedihkan. Sehingga Daud dan para pengikutnya yang berjumlah 600 orang itu sangat berduka, saudara. Sampai kemudian mereka menangis karena sudah tidak kuat lagi ketika menyadari anggota keluarganya telah ditangkap sebagai tawanan perang. Bahkan untuk menangis pun mereka sudah tidak kuat lagi. Sebetulnya apa yang terjadi, saudara? Ketika Daud dan pasukannya meninggalkan para istri dan anak-anak mereka untuk berperang bagi Akis, ternyata tempat tinggal mereka di Siklag telah diserbu dan dijarah orang Amalek, saudara. Termasuk anak istri mereka ditawan, di antaranya juga kedua istri Daud. Kesedihan para pengikut Daud begitu besar sampai-sampai mereka hendak merajam Daud. Mereka begitu marah kepada Daud dan mereka merasa Daud bertanggung jawab untuk apa yang terjadi pada waktu itu. Saudara kasih Tuhan, dalam kondisi seperti itu, apa yang dilakukan Daud dalam kondisi yang sangat genting sekali. Daud tidak bersandar pada kekuatan dan pengalamannya berperang, tetapi dia datang kepada Tuhan, saudara. Minta petunjuk Tuhan. Maka atas petunjuk Tuhan, Daud dan pasukannya berhasil mengalahkan Amalek, serta merampas pulang semua yang dirampas oleh orang Amalek. Selain itu, Daud juga menunjukkan sikap seorang pemimpin yang adil dan penuh kasih. Dia mengajarkan kesatuan dan kesepenanggungan pada anak buahnya. Hal ini terlihat, saudara, ketika Daud membagi jaran perangnya secara merata. Meskipun pada waktu itu ada yang mengusulkan bahwa yang memperoleh jaran perang hanya yang ikut berperang saja. Tapi Daud tidak melakukan semuanya itu. Daud membaginya dengan rata. Apa yang dilakukan Daud memulihkan kepercayaan bangsa Israel terhadapnya, saudara. Yang mungkin mulai pudar ketika melihat Daud berpihak pada musuh. Saudara kasih Tuhan, melalui kesulitan demi kesulitan yang dihadapi Daud, Allah sedang mempersiapkan Daud untuk menjadi pemimpin yang tangguh, berkerohanian baik, dan senantiasa bersandar pada kekuatan Tuhan. Dalam perjalanan hidup kita, saudara, mungkin kita juga sedang menghadapi kesulitan seperti Daud, meskipun mungkin kasusnya berbeda. Di saat kita berada dalam situasi yang serba sulit seperti saat ini, kondisi ekonomi yang begitu tidak menyenangkan, jangan pernah kehilangan harapan dan juga iman, saudara. Tetap bersandar dan berharap pada Tuhan. Allah yang sama yang dikenal dan dipercayai Daud ialah Allah yang kita kenal dan kita sembah dalam Kristus. Dia menyertai kita dan mengizinkan masalah membentuk kita agar lebih bersandar pada kekuatan dan pertolongan Tuhan. Saudara, mari kita berdoa. Tuhan, dalam kondisi yang serba sulit seperti sekarang ini, di mana kondisi ekonomi negara Indonesia juga mengalami kelesuhan, sehingga banyak di antara kami, jemaat-Mu juga para pengusaha yang mengalami kesulitan untuk mengelola uang mereka. Tuhan, kami mohon kepadamu, beri kepada kami kemampuan untuk bisa bersandar senantiasa pada Tuhan di saat-saat sulit. Kami senantiasa datang kepada Tuhan, bersandar pada pertolongan Tuhan, karena kami tahu hanya dengan pertolongan-Mu kami sebagai umat-Mu bisa melakukan menghadapi semuanya itu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.